Halo semuanya para pejuang UTBK 2022, balik lagi di channel Kak Sugeng ya. Oke, karena video sebelumnya tentang TKA Saintek itu banyak yang nonton, jadi Kak Sugeng akan lanjut part 2. So teman-teman, kalau rame lagi Kak Sugeng akan lanjut part 3 untuk bahas soal TKA Saintek. Jadi biar rame, gimana caranya? Teman-teman wajib like dulu video ini ya, agar nanti banyak yang nonton dan direkomendasikan oleh YouTube. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita ke nomor 6. Oke, nomor 6 ini adalah soal terakhir di video sebelumnya ya. Ini udah ada yang jawab belum ya? Diketahui fungsi fx dan gx adalah dengan f aksen 1 sama dengan 2, f g aksen 1 adalah 3. Jika x sama dengan 1 ya. Kalau x yang 1, maka turunan f kali g adalah bernilai 18. Dan jika turunan dari f kuadrat ditambah g kuadrat 1 adalah 34. Nah, kalau x nya 1 ya, ini juga ada satunya nih. Maka G1-nya berapa? Oke, kita coba pelan-pelan teman-teman ya. Karena kita punya fungsi ini nih perkalian, F ini sebenarnya Fx kali Gx ya, bisa dirubah jadi gitu. Nah, maka kita turunkan ya, langsung aja nih. Kalau kita mau turunkan, berarti ini pakai UV ya. Jadi turunannya jadi apa ya? Jadi F aksen X dikali dengan Gx ditambah dengan Fx Gx gitu ya. Oke, paham sampai sini? Ini namanya diturunkan. Turun. Oke, diturunkan ya. Nah, katanya kalau dimasukin x-nya 1, dia bernilai 18. Ya, masukin 1 ya. Berarti di sini oke, ketika nilai x-nya nih, oke. Ketika nilai x-nya 1, dapatlah f aksen 1 dikali dengan G1 ditambah F1 dikali G1. Nah, dia bernilai 18. Nah, sebenarnya kita bisa langsung nih. Kita punya F aksen 1 adalah 2. Berarti ini kita kasih 2 ya. G1 nggak ada, nanti aja. F1 nggak ada, adanya G aksen. Ini G aksen nggak? F aksen X, GX, Fx, G aksen ini harusnya ya. G aksen satunya dapatlah 3. Berarti 3F1. Gitu aja ya. Sama dengan 18. Nah, ini persamaan pertama sebenarnya. Oke, kita ngebuat dari fungsi yang kalimat pertama. Di kalimat kedua, turunan F dikali G. Mana nih? F kuadrat tuh kan jadi ada gini. Ini kan ada 1 nih, maksudnya kita masukin 1. Tapi kita coba dulu fungsinya dulu aja. Berarti itu F kuadrat X ditambah G kuadrat X sebenarnya. Gitu teman-teman ya. Nah, ini kalau kita turunkan sama kayak tadi, kalau penjumlahan itu kan tinggal diturunin masing-masing. Hanya saja bentuknya kuadrat, ini turunkan. Duanya turun, ya enggak? Fx, pangkatnya kan 1. Tapi harus dikali F aksen juga. Jadi ini berantai teman-teman ya. 2Gx, oke, dikali dengan G aksen X. Paham sampai sini ya? Ini adalah hasil turunannya. Nah, sama, kita masukin 1 juga nih. Ya, berarti ketika X-nya sama dengan 1, dapatlah 2, tulis ya F1 dikali G, ini harusnya bukan G ya. G berarti di sini F aksen 1 ditambah dengan 2G1 dikali dengan G aksen 1. Itu hasilnya adalah 34. Oke? Nah, kita masukin kayak tadi, kita punyanya F aksen 1 yaitu 2 ya. 2 kali 2, 4 langsung aja. 4F1 ditambah 2 dikali, langsung aja ya, 2 kali berapa nih? Berarti G aksen, berarti 6 ya. 6G1 itu sama dengan 34. Selesai, ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita eliminasi apa? Karena yang ditanya adalah G1 ya. Berarti kita pertahankan G. Kita eliminasi yang F-nya aja, oke? Ya, berarti kali berapa ya? Biar 4-nya, F-nya sama, berarti ini kita kali 3. Yang ini kita kali dengan 4 ya. Oke, yuk langsung kita kerjakan teman-teman semua ya. Berarti 12F1 ditambah dengan 18G1 sama dengan 3 kali 3, 4, 12 ya. Berarti 102. Oke, selanjutnya ini yang F-nya dulu aja. Berarti 12F1 ditambah dengan 4 kali 8, 4 kali 2, 8, 8G1 sama dengan 4 kali 18, 4 kali 8, 32, 3, sisanya berarti 47 ya, 72.
Yuk kita eliminasi aja, jebret. Berarti 10G1 itu sama dengan berarti 10 3 ya. Oke, berarti dapat lagi satunya adalah 3. Oke, selesai teman-teman ya. A. Sip, mantap. Lanjut nomor 7. Oke. Silakan teman-teman pause videonya, ini tentang vektor, lalu kerjain dulu. Oke? Sip teman-teman ya. Langsung aja udah dapat jawabannya, yang mana nih? Diketahui vektor P dan Q membentuk sudut 2 theta. Ya, jika panjang proyeksi Q pada P ya, Q pada P, ingat ini beda, nanti P pada Q beda ya, adalah 1 min akar 2 sin theta, dan panjang Q itu adalah 1, maka tan theta berapa? Nah, berdasarkan rumus dari panjang proyeksi vektor ya, kita sebutnya itu adalah C, tapi dimutlakin ya. Maka dia itu rumusnya adalah kalau Q pada P ya, berarti Q panjang, panjang, berarti di sini sebenarnya rumus awalnya itu kan berarti Q dikali dengan P gitu ya, dibagi dengan panjang Q sebenarnya. Harusnya panjang Q, tapi di sini kan pada P teman-teman ya. Jadi P-nya yang di bawah, paham sampai sini ya? Q pada P, berarti P-nya yang di bawah. Sip, ini berarti panjang P. Oke. Nah, berarti di sini kalau kita udah tahu, ya ini kan nggak bisa diapa-apain sebenarnya, karena ini panjang panjang Q nggak ada nih, adanya panjang P. Nah, itu jebakannya sebenarnya ya. Nah, Q kali P itu teman-teman bisa rubah ya. Q kali P itu sama aja dengan, masih ingat gak Q kali P? Ini perkalian dot. Ya ada 2. Bisa kaliin kalau ada kalau ada vektornya, ini langsung aja. Berarti panjang Q dikali dengan panjang P ya, dikali dengan cos theta. Oke, gitu ya. Karena dia membentuk 2, berarti 2 theta. Oke, gitu ya. Berarti di sini panjang Q dikali dengan panjang P ya, dikali dengan cos 2 theta. Oke. Dibagi dengan panjang P. Nah, panjang P-nya bisa kita coret. Kemudian di sini panjangnya berapa sih ini ya? 1 min akar 2 sin theta. Berarti C ini adalah 1 min akar 2 sin theta. Nah, maka di sini kan panjang Q-nya adalah 1 nih. Ya udah, 1 dikali dengan cos 2 theta. Nah, cos 2 theta ada 3 perubahan, gak bakal Kak bahas di sini, langsung aja karena dia bentuknya sin, berarti 1 dikurangi 2 kali sin kuadrat theta, gitu ya. Ini 1 dikurangi akar 2 sin theta. Paham sampai sini ya? Oke, berarti di sini satunya coret, berarti dapatlah 2 sin kuadrat theta dikurangi akar 2 sin theta. Oke, paham ya sampai sini ya, 9,0. Nah, berarti di sini kita bisa di sini kan sinnya bisa keluarin deh. Sin theta berarti 2 ya dikurangi dengan berapa? 2 sin berarti yang ini ya. Yang ini 2 sin. Karena jadi kuadrat dikurangi dengan akar 2 aja sama dengan 0. Maka di sini sin theta sama dengan 0 atau sin theta sama dengan sebenarnya setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Pindahin langsung. Tetanya berapa? Ya, berarti tetanya ini 0. Oke, kalau ini tetanya adalah 45. Nah, dari 0 dan 45 karena kita tentukannya adalah tangan, kalau kita maunya tangan 0 ya. Tangan 0 kan 0 ya. Ini tangan 0 misalnya. Tangan 0 kan 0, tapi kalau tangan 45 itu adalah 1. Ada ya jawabannya ya, 1. Selesai. Gitu teman-teman ya. Lanjut nomor 8. Silakan teman-teman pause videonya lalu kerjain dulu. Jangan lupa di like dulu ya teman-teman. Awas aja kalau nggak like ya. Pada 2021 kita menabung 20 juta dengan sistem bunga majemuk ya. Jika pada tahun 2030 tabungan menjadi 160 juta, maka tabungan pada 2027 itu berapa? Nah, BTW teman-teman, Kak Sugeng ini ngebahasnya itu sesuai dengan kisi-kisi ya teman-teman. Jadi silahkan tonton video Kak Sugeng, oke? Yo, berarti di sini rumus bunga majemuk itu ya bisa gini rumusnya ya. M total itu sama dengan ini T-nya tahunnya, misal berapa, tahun kedua atau ke-10 gitu T-nya ya.
tahun gitu kan. Awal dikali dengan 1 ditambah I, nah, dipangkatkan berapa tahun gitu ya. Nah, 1 tambah I-nya nanti biasanya nggak ngaruh sih, pakai kotak aja. 1 ditambah I-nya kita misalin kotak. Oke, dapatlah. Totalnya berapa sih? 160 juta ya. 160 juta. Ini dalam juta ya, nanti oke deh gitu aja, dalam juta aja ya. Modal awalnya adalah 20 juta. Dan 1 ditambahnya kita misalin kotak. Tahunnya berapa tahun? Dari 2021 ke 2030 itu adalah 9 tahun. Oke, kita save dulu, ini kita coret-coret. Dapatlah kotak pangkat 9 sama dengan 16. Sip ya. Oh, 16 bagi 2 aja langsung 8 ya. 8. Yuk, yang ditanya adalah pada tahun 2027. Berarti M total sama dengan ya, awalnya tetap 20, kemudian ininya kotak, pangkatnya berapa? Pangkatnya itu adalah dari 21 ke 2027 itu berapa tahun? 6 tahun ya. Oke, berarti ini M6 ya, langsung aja M6. Nah, 20 dikali berapa sih kotak pangkat 6? Ini kita punyanya kotak pangkat 9. Nah, kita perkecil lagi, kotak pangkat 3, berarti di sininya 2, ya nggak? Nah, masih ingat nggak? Ini kita pangkatin sepertiga aja. 8 pangkat sepertiga sama dengan kotak pangkat 9 pangkat sepertiga. Oke, dapat ini kan? Nah, sip ya, dapat. Berarti kotak pangkat 3 dipangkatin dengan 2. Oke, berarti 20 dikali dengan kotak pangkat 3-nya 2 dikali 2. 2 pangkat 24, 4 kali 2, 80. Ini dalam juta. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu teman-teman ya. Pahami rumusnya, Kak Sugeng kotakin aja biar teman-teman tidak lupa. Oke. Yuk, kita lanjut nomor 9. Sebelum ke 9 silakan teman-teman, Kak Sugeng punya informasi lagi-lagi karena waktunya udah mepet banget. Silakan teman-teman daftar TO untuk persiapan kamu di Siap UTBK. Nah, lagi-lagi di sini teman-teman nanti akan terbiasa dengan sistem CBT, item respon teori, pemeringkatan nasional, ada pembahasan. Soalnya juga hot ya. 3 kali pelaksanaan, mau pilih yang 8, mau 15, mau 22, silahkan teman-teman ya. Ada periode-periodenya. Caranya gampang banget teman-teman, tinggal masuk ke siaputbk.com, silahkan diklik aja, di kolom komentar juga ada, dipin sama Kak Sugeng. Kalau misalnya mau 1 kali itu 19.900, kalau mau 3 kali itu 49.000. Ini lebih apa? Lebih murah teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman gunakan kode dari Kak Sugeng ya. Nah, biar dapat diskon ini teman-teman ya. Yuk, check out bareng-bareng dan semoga hasil tryoutnya bisa memuaskan. Oke, kita lanjut nomor 9. Nah, di dalam pertidaksamaan ini juga keluar di UTBK 2021 kemarin, sehingga teman-teman harus paham. Nah, kakak misalkan akar dari 10 min X kuadrat itu sebagai kotak, misal ya, ini sebagai misal doang. Berarti kotak ditambah 6 kurang dari, ini kan mutlak. Mutlak itu kalau misalnya akar ya, diakarin itu kita kuadratin dong, ya nggak? Nah, berarti ini kotak kuadrat. Sehingga di sini kotak kuadrat, pindahin ke kiri semua, negatif kotak, negatif 6, tapi tandanya jadi lebih dari ya. Oke. Berarti kita misalkan faktor ini berapa, dapat gak? Yang dikali 6 berarti 3 sama 2, biar dapat negatif ya, negatif ini positif, sehingga nilai kotaknya adalah negatif 2, atau kotaknya adalah berapa nih? 3 ya. Nah, kalau kita buat garis bilangan, di sini negatif 2, di sini 3. Yang sebelah kanan itu nilai kotaknya lihat positif, berarti positif, zigzag aja ya. Oke, kita ambil yang positif karena dia lebih dari. Oke, teman-teman ya. Sehingga di sini kita punya jawaban si kotaknya itu kurang dari negatif 2 atau kotaknya itu lebih dari 3. Nah, karena kotaknya itu adalah akar itu tidak boleh kurang dari negatif ya. Berarti ini tidak memenuhi. Artinya kotak yang paling mungkin adalah lebih dari 3. Maka 10 min X kuadrat itu harus lebih dari 3. Bagaimana caranya? Kita kuadratin, oke? Kuadratin, yuk kuadratin yuk. Berarti dapat 10 min X kuadrat, akarnya hilang lebih dari 9. Maka di sini dapatlah min X kuadrat. Oke, langsung aja ya. Berapa nih?
Atau maunya gimana nih? Oke, berarti di sini jadi negatif 1 ya, lebih dari 0. Artinya di sini x kuadrat plus 1 lah ya. Dia itu kurang dari, oke sorry, kok jadi, ini jadi plus dong. Ini jadi min berarti kan. Jadi kurang dari 0. Berarti ini kan bisa x plus 1 ya. Di sini x min 1. Kurang dari 0. Berarti di sini kita dapat di sini negatif 1, di sini 1. Karena dia kurang dari pasti gini. Nah, di antara. Oke. Sehingga x-nya adalah kurang dari 1 lebih dari negatif 1. Nah, tapi bukan ini jawabannya. Kita cek syarat numerusnya dulu. Syarat di dalam akar ya, itu harus apa? Lebih dari 0. Berarti 10 min x kuadrat harus lebih dari sama dengan 0. Artinya di sini x kuadratnya harus apa? Harus plus minus juga kayak tadi ya. Berarti ini kurang dari ya. Kurang dari sama dengan 0. Maka di sini x kuadrat min 10. Oke. Berarti x langsung aja kurang dari akar 10 negatifnya ya. Atau x lebih dari akar 10. Nah, berarti di sini memenuhi nggak syarat numerus ini? Memenuhi. Nah, berarti udah jawabannya yang C. Gitu ya, teman-teman ya. Sip, terakhir nomor 10. Silakan teman-teman pause videonya lalu kerjain, oke? Ya, di sini kita punya teman-teman barisan geometri U4 ditambah U5, yaitu 4 U2 tambah U3. U2 dikali U5 8 U3. Rasionya bukan 0, maka jumlah 4 suku pertama barisan tersebut. Yuk, barisan geometri UN-nya itu adalah apa? AR N-1. Oke, ini harus diingat-ingat ya. Yuk, mari kita laksanakan. U4 langsung aja AR pangkat 3. Ditambah U5 berarti AR pangkat 4. Selalu dikurang 1 ya. 4 kali U2 berarti AR. U3 AR pangkat 2. Sip. Ya, berarti di sini. Oke, AR-nya atau kita misalnya di sini bisa nggak ya? Berarti AR pangkat 3 gitu kan. Dikali 1 ditambah dengan R. Ya nggak? Nah, ini juga bisa nggak? 4 kemudian AR. Ya, 1 dikurangi dengan atau ditambah ya, ditambah dengan R, ya nggak? Oleh sebab R-nya tidak 0, berarti nggak mungkin di sini bisa langsung kita coret aja, jebret ya. Dapatlah di sini A-nya juga jebret, ini jebret ya, sisanya adalah R kuadrat ya sama dengan 4. Maka R-nya itu adalah plus minus 2 harusnya, ini plus minus 2, oke? Nah, oke, ini kita satu dulu. Yang kedua, dari U2 dikali dengan U5 itu sama dengan 8 U3. U2 itu AR, U5 itu AR pangkat 4. 8 U3 itu AR pangkat 2. Nah, pangkat 4 dengan pangkat 2 kan habis sebenarnya. Oh, berarti A-nya itu adalah berapa? Yuk, bahas. Jebret dulu. R-nya jadikan 2, ini 3. Berarti 8 R pangkat 3. Nah, berarti kalau R-nya pangkat 3, coba kalau misalnya R-nya adalah 2, maka dapat A-nya berapa cuy? 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. 2 pangkat, iya 2 pangkat 3, 8. Berarti A-nya 1. Nah, berarti kalau A-nya 1, mulai dari rasionya 2. Berarti suku pertamanya 1, suku keduanya 2, kali 2 lagi. 4 kali 2 lagi, 8. Ya, udah ya. Udah 4 suku pertama kan? Berarti ini 15. Oke. Tapi kalau nilai R-nya adalah negatif 2, maka nilai A-nya berapa? Masukin aja. Berarti negatif 1. Mulai startnya negatif 1. Kali 2. Oh, sorry. Kali negatif 2. Berarti 2 ya. Kali negatif 2 lagi. Negatif 4. Kali 2 lagi. 8. Sehingga di sini jawabannya adalah berapa ya? Negatif 4, negatif 5. 8 dikurangi 3. 5. Udah. Jawabannya ada yang B. Gitu teman-teman. Jadi ada 2 kemungkinan. Oke. Kalau nggak paham silahkan di pause lalu kerjain lagi atau ditonton lagi videonya. Selesai, silahkan nomor 11 teman-teman kerjakan ya. Kerjakan lalu hasilnya tulis di kolom komentar. Ini berdasarkan kisi-kisi ya teman-teman. Jangan teman-teman skip. Oke.